teman-teman, selamat datang ya di YouTube aku. Jadi kali ini aku akan membuat tutorial tentang mengganti password Zoom meeting. Zoom meeting ya. Jadi apa sih tujuan diganti passwordnya gitu? Tujuannya adalah biar schedule meeting yang teman-teman buat lebih profesional dan menarik sesuai dengan tema meeting teman-teman semua. Jadi gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Ini cara simple. Oke, yang pertama itu kita buka Zoom-nya. Jadi bagi teman-teman yang sudah download, silakan dibuka. Bagi yang belum, silakan download biar teman-teman lebih lancar menggunakannya. Karena kalau yang langsung dari web ataupun dari Zoom US itu dia sering minta upgrade, harus kita download biar tidak minta upgrade gitu. Oke, baik, kita langsung check-in. Oke, masukkan email kita. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, check-in. Misalnya ya. Oke, sudah masuk teman-teman, ini di Zoom aku ya. Ini Parmadi. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita buka schedule. Nah, ini dia. Oke, di schedule, dan teman-teman di sini bisa tentukan topiknya gitu. Misal contohnya itu saya buat topiknya itu adalah briefing perkembangan pemasaran. Oke ya. Oke, ini mungkin topik pembahasan yang akan kita buat ataupun yang akan teman-teman buat. Ini contohnya. Oke, selanjutnya waktunya kapan. Oke, misal kita buat itu besok hari Senin. Oke ya, hari Senin 11 Mei 2020. Waktunya kapan? Oke, ini bisa kita sesuaikan waktunya. Misal jam 10 pagi. Oke. Di sini durasinya kita mau berapa lama. Jadi teman-teman, kalau yang masih basic, yang belum berlisensi ataupun berlangganan, ini Zoom hanya diberikan batas itu maksimal itu 45 menit. Jadi setelah 45 menit itu Zoom kita ataupun meeting itu akan mati kalau misalnya kita masih levelnya basic ataupun belum berlangganan gitu. Baik, ini contohnya ya. Misal 45 menit. Oke, kemudian ini waktunya kita atur. Oke, di sini kita buat di Jakarta. Baik, teman. Selanjutnya kita masuk ke poin yang paling penting, yaitu terkait dengan ini, menentukan ID. Di sini ada dua pilihan. Ada generasi automatically, kemudian ada personal meeting ID. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya di sini kalau kita pakai yang generasi automatically ini nanti dia akan berganti gitu, akan berganti. Bisa saja sih di sini misal kita buat tema meetingnya kita PT Jaya, misal passwordnya itu bisa saja gitu. Tapi ini nanti ketika memang kita buka meeting baru lagi, dia akan berganti, tidak otomatis gitu. Jadi dia akan nanti minta password lagi, tidak tersave begitu. Tapi ketika memang kita menggunakan ini meeting kita ataupun ID meeting kita secara bawaan dari Zoom ini akan tersimpan secara otomatis. Misal kita buat PT Jaya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ini udah buat schedule, kemudian selesai rapat, kemudian mau buat rapat lagi, ini bisa masih menggunakan ID yang ini dan password yang ini, dengan catatan nanti mungkin link untuk masuknya itu yang berbeda gitu. Tapi password ini akan tersimpan secara otomatis gitu, tersave. Oke, baik, selanjutnya udah selesai. Ini yang di bawah ini
kita tinggal ngikut aja. Ini hostnya kita buat off, partisipannya off gitu. Dan ini kalendernya kita mau dari Google ataupun yang dari yang lain, itu nggak terlalu urgent sih, karena kita kan poin pembahasannya adalah membuat password Zoom ini sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, ini ya topiknya, briefing perkembangan pemasaran, kemudian ID-nya tetap ID yang bawaan dari Zoom. Selanjutnya passwordnya kita buat PT Jaya. Oke teman-teman, langsung kita buat schedule. Oke, tunggu. Oke, ini teman-teman akan keluar seperti ini. Nah, ini ya, ini nama Zoom kita, ini nama aku. Baik, ini di sini teman-teman ketahui topiknya sesuai dengan yang tadi kita buat, briefing perkembangan pemasaran, kemudian waktunya 11 Mei 2020 jam 10 pagi ya di Jakarta. Kemudian ini Zoom meeting, kita bisa copy ini, kemudian ini untuk meetingnya kan ini teman-teman kan lebih keren gitu. Biasanya itu ada beberapa saya lihat passwordnya itu masih yang angka gitu. Kalau misalnya perusahaan ataupun lembaga kan kalau bisa kan dia atas nama lembaganya kan biar lebih mantap lah gitu. Oke teman-teman, ini bisa kita copy dan nanti itu bisa kita kirim ke mana? Kirim ke misal ke WhatsApp, ke email gitu, undangan meeting ini gitu. Baik, oke. Selanjutnya kita lihat ya jadwal meeting kita di sini. Di sini di bagian ini meeting. Oke, teman-teman, ini udah ada. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini juga ada pemberitahuannya jam 10 sampai jam 10.45. Baik. Di sini teman-teman juga bisa lihat secara langsung. Saya lihat show meeting invitation. Oke, teman-teman. Nah, begini dia. Ini. Oke. Gitu teman-teman. Jadi udah selesai, tinggal begitu saja gitu. Intinya teman-teman bebas sih mau menggunakan yang tetap ID ini ataupun menggunakan yang otomatis. Jadi ketika masuk itu akan berganti ID, ataukah memang kita menggunakan ID yang bawaan di tempat teman masing-masing gitu. Dan ini hanya bisa digunakan kalau misalnya kita kita schedule meeting ya teman-teman, bukan waktu langsung kita buka Zoom langsung kita undang teman. Itu nggak bisa. Kita pakai ataupun kita atur password ini gitu. Itu harus kita schedulekan begini begitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih buat teman-teman